sama, akankah ke area jungle lagi. Tapi dari tim EVOS mereka juga punya Hilda yang bisa ngeharas ke area jungle. Nah, tapi Bude, kalau kita ngelihat lagi di game yang pertama, Percuma gak sih? tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan. Mending fokus ke area laning yang lain, yang Ya. lemah-lemah ya. Misalnya gangguin aja Yudoranya, atau Betul. gangguin tekan. siapa nanti. Tapi kalau mau neken yang lainnya nih Bude, keras-keras juga. Your team Cuman ya is benar fine. kalau kata Bude, kalau nge-press Yudora emang bisa. Cuman pasti Yudoranya bakal coba Your untuk team terus is fine. nempel ke arah surrender mereka yang kuat-kuat. Karena kalau dia sendirian juga ya mau sekuat apapun, 1 lawan 4, 1 lawan 2, 1 lawan 3 pun bisa bonyok. Karena Ya. tadi kita sempat ngeliat juga Baxia itu 1 lawan 5, PD-nya PD mampus. Tapi dari seorang ini kan Naomi-nya Oh, yang mau coba nyolong ke arah red buff, tetap aja walaupun dia udah cukup kaya, udah dapetin red dan blue buff, bakal boncos juga. iya 1 lawan banyak. Iya. Hey, harus hati-hati, harus memperhitungkan dengan baik. Tapi Your Ronin team is Esports, Valir Valir. yang tadi diamankan oleh EVOS SG sekarang di-ban. Pilihan untuk EVOS SG apa yang akan mereka Your amankan? team is picking. Oke, dengan kehilangan Valir berarti Parsha sih masih bisa diamankan. Selena udah di Your ban. team Tapi is ternyata Harit pun di-secure untuk anak-anak Ronin Esports. Ya, kalau tadi diamanin oleh tim EVOS, kali Iya. ini berada di tangan tim Ronin. Akankah berbeda hasilnya? Soalnya damage awalnya udah kelihatan ada nih ya. Betul. Dari Yudora ada, dari Harit juga asal dia udah ngedapetin 1 item aja udah cukup sih sebenarnya. Ya ini ibaratnya tukeran hero ya. Dari 2 core mereka, Benar juga. gimana Isansi ditekan sama Harit. Apa mungkin secara halus mau dibilang, "Nih, ini belajarin cara main Harit." Waduh, sama anak-anak Ronin Esports ya. Karena Spoon Tapi ternyata sudah ada fail. Yang tadi sempat di-ban di game yang pertama akan lepas. Nih burst damage-nya sih gede juga. ya bakal Hilda, fail. Your team Terus nanti is tambah picking. ada Benedetta juga. Damage-nya kan gede, Pol. ya ini bakal instannya sebagai pengganti Yudora. Ngeri banget dari anak-anak EVOS SG dan Last Pick. When. Oke. Mereka mau coba adanya jaminan di hari tua. Di hari tua, di late game ya. Iya. Jangan-jangan mereka main sampai tua ntar. Waduh. 1 game sampai tua ya, Bun. Main di mana Bagus itu? sih, Hah? when dia bisa fokus ke area lini belakangnya. Nantinya kalau di area late game, pecahin weakness point bukan menjadi masalah. Tapi untuk early-nya, dia harus bisa dijaga dengan baik. Kalau susah, udah aduh tertatih-tatih buat farming-farming. Mungkin bakal coba nerapin gameplay yang sama seperti game pertama. Cobain 1, 1, 1, 2. Jadi satunya di arah top lane, satunya di tengah jagain lane, satunya lagi ngarah jungle musuh. Kemungkinan besar sih ya. Ya terus warna dijagain. Kalau kita mau ngebayangin biar draftnya works ya. Ya. Seperti game pertama. But let's see. Nah dia game kedua kita dari anak-anak EVOS SG versus Ronin Esports. Bisakah EVOS SG mencuri poin di game yang kedua kali ini untuk memaksa terjadinya game yang ketiga? Ataukah di sini akan menjadi 2-0 dan Myanmar Pride Akan saling bertarung. langsung aja kita saksikan bersama-sama di game yang ketiga. Inilah dia di area tengah. Di game kedua. Iya. Ya ampun. Udah mau game ketiga aja Bude. Belum ya. Belum Game ya. kedua. Nih 3-1 maksudku Oh Ansel. gitu ya benar juga ya. Akankah ada game ketiga atau tidak? Karena sekarang dari EVOS mereka punya gerakan yang sangat agresif. Lihat JPL udah memasuki jungle milik tim Ronin. Naomi mengganggu dengan sangat baik. Tapi Solir bottom lane digangguin habis-habisan. Justin damage yang sangat besar bersama dengan PK. Ayo, tercicil, tersakiti. Sementara JPL pun udah mulai bergerak. Bakal coba di fight back balik. Naomi-nya ternyata di shutdown oleh seorang Pokemon. Wow. Ini EVOS mereka ngedapetin buy one get one. Dapat Yeah. buff plus ngedapetin pick off. Betul, Naomi yang mungkin di game pertama cukup owning. Dia pede, tapi kali ini Naomi-nya yang dihajar. Plus red buff-nya nggak dikasih. Iya sih. Ini EVOS mereka udah belajar dari game yang pertama. Betul. Sekarang langsung ngerespon ketika masuk ke area jungle bareng-bareng. Damage dari Benedetta juga sakit banget. Jebret-jebret. Ya, learn from mistake ya. Belajar dari kesalahan.
Mereka nggak boleh kalah gerak sama tim Myanmar sih tadi. Tim Ronin ya. Ronin. Karena pergerakannya juga mengejutkan. Bahkan dari laning phase ditunjukkan. Tapi kalau kita tadi bakal ngebahas dari grafik tadi ya. Dengan agresivitas yang ditunjukkan anak-anak EVOS SG di early game. Kalau mereka bisa keep up seperti itu. Mereka tentunya bakal bisa menang dengan begitu mudah. Kalau bisa keep up snowballingnya. Ya. Tapi kalau mereka tidak bisa nge-keep up atau kehilangan satu momentum yang membuat anak-anak Ron Esports bisa membalikan keadaan. Nah itu bakal jadi blunder yang cukup besar. Karena kalau tadi ngeliat di arah bawah, itu PK-nya bener-bener di cover, dilindungi, dan juga di backup oleh seorang Justin. Ya, tapi permasalahan mereka juga nggak ngedapatin apapun kan. Dan sekarang dari EVOS yang ngeri banget. Mereka tahu ketika mengejar sesuatu harus all in, harus all out. Kalau enggak malah jadi sia-sia seperti halnya di game yang pertama. Sekarang JPL nggak sendirian, dia bareng temannya. Ada follow up damage-nya. Bikin Naomi makin kesulitan. Red buff sudah hilang berada di tangan EVOS SG. Blue buff-nya akankah juga dicolong karena JPL sudah siap bersama dengan Aeon. Naomi terhimpit. Langsung aja Wind Blade-nya sakit banget Naomi. Akan ngedown di sini sedikit lagi. Tapi sayangnya satu hit terakhir JPL nggak sampai ke tangan Naomi. Tapi Naomi di ujung sana ternyata terkena Mountain Joker dari Potato. Yes, nice banget sementara itu. Pokemon langsung ada final blow di open ke arah backline. Tapi nggak langsung connect ke arah Justin ataupun ke arah Silent yang ada di arah tengah. Lanjut lagi di sini. Naomi baru aja hidup langsung kepengen gelut sama JPL. JPL-nya ada teman di belakang, ada Aeon. Silent memberikan damage sangat besar dengan Synchro Vision-nya membuat Aeon sampai sekarat. Betul, ini udah mulai menyakitkan. Fail di menit yang kedua. Damage outputnya benar-benar instantly burst ke arah seorang Baxia yang akan menjadi cukup menakutkan. Tapi kali ini Pokemon pun langsung cutting lane, mau coba untuk bergerak ke arah top. Dan dari JPL, ada Potato dan juga Soul berjibaku terkena setuman maut yang connect langsung ke arah seorang Soul dan Quicksand Guard pun di pop up untungnya. Harus hati-hati kalau pakai Quicksand Guard. Di sini ada Eudora yang punya Electric Arrow. Ada mini-stunnya Shot. Jadi dia bisa berhenti kapanpun, tapi Safi masuk ke area jungle-nya dikejar-kejar oleh Pokemon. Black Dragon Bomb dikeluarkan, Pokemon memilih untuk kabur. Dua-duanya saling ngedodge. Dan di area tengah, JPL udah nggak ada aturan. Dia jalan-jalan ke sana ke sini ngegangguin tim Ronin terus-menerus. Nggak mau kasih space sebebas di game pertama. Betul, mereka langsung mengantisipasi pergerakan dari anak-anak Ronin Esports dan lihat bahkan dari Potato pun bergerak dan berhasil mengamankan Turtle, tapi di arah top lane-nya terjadi pertikaian yang harus merelakan nyawa dari seorang Safi. Di arah tengah, Silent pergerakannya agak sedikit tertahan oleh seorang JPL, bahkan dia sampai menit yang ketiga kali ini belum mengamankan blue buff-nya. Mulai terhimpit ya Bun. Ini FKC mulai galak Bun. Soalnya Naomi bener-bener kayak, gak seenak tadi dan zaman musuh dikeluarkan JPL dipaksa diusir mundur dengan adanya Synchro Vision dicicil tapi JPL gak tahu sama sekali setelah memasuki Bush dia kembali berperang dan PK is dead. Yes, tapi lihat adanya Windblade dari Aeon, bahkan dia nge-secure juga ke arah blue buff dari anak-anak Ronin Esports. Ini early game advantage sudah benar-benar dipegang oleh anak-anak EVOS SG. Seperti aku bilang tadi, kalau mereka bisa nge-keep up, ini bakal jadi game yang benar-benar mudah banget untuk anak-anak EVOS SG. Tengok, itu lagi pada ngepet. Dari Gold City sudah pada hilang di area tengah. Tim Ronin mencoba untuk mendefense sekuat tenaga. Dan benar-benar sih ini EVOS SG galak mampus. Di area atas sudah ngedapetin turret, di area bawah juga mau di-press. Soul bergerak bebas di area bawah, tim Ronin nggak bisa memenangkan satu lane pun di sini. Iya, di area atasnya berhasil dihancurkan, tengahnya juga di-press, PK-nya juga keteken. Nggak bisa berjalan seperti game yang pertama. Tapi lihat, Pokemon udah mulai ngeharas, menguasai ke area jungle dari tim Ronin Esports.
Meanwhile, in the bottom lane, PK-nya mau coba untuk pecahin ke arah weakness finder dari JPL. Tapi lihat JPL-nya cukup keras dan cukup pede untuk bisa ngenahan. Karena anak-anak EVOS SG pun bergerak untuk fokus ke arah bottom outer turret. Jadi pagar betis di area depan biar nggak ada yang nge-defense ke area tier pertama di area bottom lane. Setelah itu mereka berkutat lagi di area jungle. Berotasi terus menerus, nggak kasih napas sama sekali untuk tim Ronin. Yes, no cure atau bisa dibilang no medicine. Ditunjukkan gameplay dari anak-anak EVOS SG. Terkena stun JPL masih di area rumputan, lihat. Darahnya itu kayak cuma ngurangin shield aja. Shieldnya langsung kembali lagi. Terkena burst dan damage di area depan. Naomi dipacul. Gundul-gundul oleh seorang JPL dan berhasil diamankan oleh seorang Aion. Ya, 3 hero langsung komit ke area sana, tapi Justin kali ini posisinya sangat terbuka. Dihabisi begitu saja, terpick off. EVOS SG memantapkan dirinya, menghabisi semua turret tier pertama. Sekarang tier kedua terbuka bebas dengan satu katapult saja. EVOS SG mau mendapatkan lebih dan lebih. Gak mau pulang. Di sini JPL weakness point-nya sudah terbuka pula. Tim Ronin menahan terlebih dahulu. PK belum punya item yang cukup kalau mau berperang. Yes, bahkan lihat kali ini mau coba untuk dikontes. Biar top lane Safi ada Black Dragon form tapi instantly die oleh seorang Pokemon. Perlahan tapi pasti. Ini nggak perlahan sini. Gercep banget dari EVOS SG. Cepet-cepet mau nge-end game ini. Press. Sekarang di menit yang ke-6, perbedaan net worth-nya itu 10.000. Wah. Ngepet-ngepetnya ini dari EVOS SG. Lihat. Point kill-nya 8-0. 8-0 dan belum pecah telur sama sekali. Lihat dari segi keuangannya. 5.600 sudah dipegang sama seorang Isan si Mountain Shocker di open. Udah menyakitkan ke arah seorang one-one. Tapi di arah depan Justinnya tercicil darahnya. Ada juga Electro Final Blow di open. Dan lihat, Pistol di arah tengah langsung rontok. Akankah ini menjadi game tercepat karena EVOS SG mereka menduduki space milik tim Ronin. Mencoba untuk melakukan defense di area bottom lane-nya. Damage yang sangat-sangat dari tim Ronin. Tapi gak kerasa rupanya hanya JPL aja yang sekarang dia balik mundur. Nge-regen XP lagi. Tapi teman-teman dari EVOS SG terus-menerus nge-press di area bawahnya. Ranking Sanso muncul ke area Naomi. Naomi sangat sekarat. Begitu pula dengan Silent ingin mencoba mengusir mundur teman-teman dari tim EVOS. Yes, ada angin puting beliung. Ada Alexa Final Blow di open di Urban. Tapi terkena stun dari seorang Pokemonnya. Dan dia yang malah menghilang. 1 tuker 2 kali ini Bude Bongstar. Gak ada PK, gak ada Naomi. EVOS SG juga menunggu Pokemon untuk revive lagi. Bahkan ini Lord belum ada, masih ada Turtle. Cuma teman-teman dari EVOS udah bisa ngancurin satu inhibitor. Bahkan yang kedua sesaat lagi karena katapultnya udah siap. 3 member dari EVOS masih maksa di sini. Black Dragon Form-nya keluar ngejar ke arah lini belakangnya. Naomi pun dengan Bastion Shield Unity ke arah lini belakang dari tim EVOS SG. Eon dalam bahaya, begitu pula dengan Justinnya masih bisa survive. Tidak bisa karena sekarang Potato sudah hadir bersama dengan JBL yang sudah down. Potato begitu meltdown. Soul mencoba melawan dengan Quicksand Guard di area depan sana. Berhadapan dengan PK, berduaan aja. Diajar dengan crossbow off tank. Soul terhimpit, tersandwich di geruduk masa dan EVOS SG memaksakan kehendaknya di area bottom lane. Pokemon hadir sebagai pahlawan yang agak kesiangan karena dia baru aja hidup. Teman-temannya udah perang duluan. Dan mereka nggak siap juga dari EVOS SG. Betul, kehilangan 4 menjadi kerugian yang cukup besar untuk anak-anak EVOS SG. Tapi ini menjadi angin segar untuk anak-anak Ronin Esports. Widih, berhasil nge-secure blue buff-nya dia dengan sekali lempar piling dari Baxia. Wedan. Nggak pakai retribution lah Bude. Nice banget. Keren. Tapi di sini dari EVOS nggak mau kasih kendor sebenarnya karena momentum sudah di tangan mereka. Hampir sudah dihilangkan. Black Dragon Form dikeluarkan. Lagi dan lagi EVOS SG mereka nggak siap untuk berperang. 3 lawan 5. Di udak-udak masa. JPL tertinggal di area belakang. Dan hampir saja tertangkap. Tapi di area depan sana sudah ada final blow yang dikeluarkan. Damage yang sangat besar. Safi udah down. Ronin mundur perlahan. Mundur serentak karena EVOS SG mengadakan peperangan. Mereka mengibarkan bendera perang. 1 untuk 2. EVOS berhasil ngepanis 2 member dari tim Ronin. Yes, 2 ke takedown tapi anak-anak Ronin juga berhasil membalaskan yaitu 1 point kill ke arah JPL yang berhasil di takedown dengan ada burst damage dari seorang Justin
dan juga seorang Silent. Yang dimana kali ini kalau kita ngeliat dari segi itemnya, PK pun udah jadi Demon Hunter Sword, Corrosion Sight. Well, dari keuangannya sih masih cukup jauh ya buat dikejar. Tapi ini lama-kelamaan juga bisa kesusul bisa kalau kesusul. ngelakuin kesalahan terus berkali-kali. Sekarang EVOS mungkin overconfident dengan level yang lebih jauh tinggi daripada Ronin. Betul. Dengan item yang lebih banyak membuat mereka oke 3 lawan 5 berani maju ke arah depan. Teman-teman Paddle Core-nya Messi dari belakang dan Lord tidak bisa untuk dikontes. Black Dragon Bomb sudah dikeluarkan tapi untuk jalan pulang. Oke, balik dulu ya. Atret, putar balik. Mundur. Karena mereka udah nggak bisa lagi nge-fight back. Lordnya udah hilang. Kalau mereka tadi maksa team fight, malah bisa hilang di situ juga. Hilang di Iya. tempat. Langsung. Bener, ada Lemon muncul di mana-mana ya Bun. Iya bun, aduh. Lemon mulai aktif ya. Walaupun ini nggak ada tim Indonesia, Lemonnya muncul di mana-mana. Di tim EVOS, di tim Ronin. Karena sekarang tim EVOS juga udah mulai sadar. Mereka nggak boleh melakukan kesalahan perlahan, tapi pasti dari arah atas dipush oleh Pokemon di area Wah. tengah. Lordnya udah mulai berjalan langsung dikawal sama bodyguard-bodyguardnya. Di bawah-bawah juga sudah mulai berjalan, tapi JPL terlalu maju ke area depan. Monte Joker juga sudah dikeluarkan. Justin hampir saja tertumbangkan dan ternyata berhasil di-finish oleh tim EVOS HG 4 lawan 5. Yes, tapi PK dalam bahaya, masih ada Aegis. Naomi pun sekarat cukup besar, tapi Lordnya udah mulai berjalan ke arah tengah. Silent tercicil, adanya Winbait bakal coba di open zone-nya, masih ada Quicksand Gun, terkena stun. Pokemon still alive, tapi lihat Lordnya masih bisa dipertahankan. Terjadi team fight di arah depannya sendirian dari seorang Yuzong yang ternyata it just a bait, tapi base-nya tinggal satu tetes lagi dan berhasil di-last hit oleh anak-anak EVOS HG dan memaksa terjadinya game yang ketiga. Improvement yang sangat cepat dari tim EVOS HG. Langsung belajar dari kesalahan tim Ronin. Celahnya udah ditemuin oleh tim EVOS. Dan mereka sadar, oke, mereka menang jumlah karena tim Ronin, mereka melemahkan early phase mereka sebenarnya. 1-1-1-2. Di lane manapun bisa mereka hancurkan. Dan terbukti dengan pergerakan yang tepat, hero yang keras juga di awal, jadi bikin mereka enak banget untuk nge-snowball dari awal. Yes, sekuat apapun strategi yang diterapkan pasti ada satu celah yang bisa dihajar. Dan itu yang membuat anak-anak EVOS HG langsung menemukan gameplay untuk mematahkan Baxia jungler dari Ronin Esports. Ya, kayaknya dari EVOS HG memang di game pertama mereka kaget sih. Ya, Apa ini? Baxia jungler? Wah. Kayak mereka cuma belum sadar apa yang harus dilakuin untuk melawan 1-1-1-2. What they should do. Iya. Jadi lumayan bingung aja. Terus sekarang ketika mereka nge-group up, jalan, tas. Ya, langsung. Tiap lane-nya dihancurin. Iya, itu tiap lane-nya bahkan bonyok banget. Hingga beberapa detik atau beberapa menit game berjalan itu anak-anak Ronin Esports nggak dapat point kill sama sekali. 8-0 Bun. Iya, 8-0 tadi menit 7, menit 6 gitu. Sampai inhibitor baru dapat point kill. Iya, itu inhibitor juga hilang. Masalahnya di arah tengah. Di tengah. Nah makanya kita jadi penasaran banget kira-kira seperti apa sih di game kedua ini. Apakah ini mereka sudah menemukan jawabannya? Jadi langsung aja kita tanyakan ke analis kita yang sudah bersiap di sana. Di ujung ada Momo-chan. Silakan Momo-chan. Ya nge-lockdown sih, nge-lockdown. Dianya di lockdown abis itu. Iya mungkin dari triple sweep-nya ini difungsikan untuk kayak Chow gitu loh, kayak Way of Dragon. Ya, ya nggak sih? Iya mirip hitungannya gitu sih. Makanya lebih kayak aku sendiri pakai Saber tuh ya udah jadi side laner aja, nggak mau jadi jungler. Oh. Karena ya nggak terlalu beban pikiran sih. Karena kalau jungler Beban pikiran dan beban tim. Iya, satu beban dari gimana farmingnya. Kedua farming jungle-nya. Ketiga gimana rotasinya. Mumet. Iya, kalau di side lane cuma bisa jagalin aja Bude, menangin lane. Habis itu Tapi udah gampang enak. menangin lane. Menang, iya. Wow, beda ya Bun kalau top global. Enggak Bun. Emang Tapi yang gitu, Bun. sekarang kita akan menyaksikan adalah drafting phase dari game yang ketiga. Ronin Esports langsung membuang hero yang masih sama dengan Esmeralda, Selena. Posisi pun demikian, Baras dan Lunox nggak boleh dibiarin terbuka untuk tim Ronin. Akankah kali ini Hilda bakal di-ban? Waduh, oleh Ronin Esports. Bisa sih. Ngelihat tadi Hildanya sudah kerja keras banget
sebagai Kyuda. sebagai kuda menahan landing phase. Tapi kalau nggak Biar ada Hilda, nanti EVOS SG bisa pakai Jawhead. Your Ah, team is Apa honored. tuh? jadi menyulitkan juga ya. Hah, apa bandnya? Nggak tahu. Nggak punya. Lah. Betul. Delay. Benedetta. Kenapa kita jadi delay ya? Iya. Hop. Udah ada suaranya, Tapi- gambarnya telat. Iya. Oke, Benedetta udah di ban. Berarti tinggal satu lagi kalau pengen jadi lengkap B3. Barats, Mhm. Brody, Benedetta. Tambah Bruno dong, berempat. Why? B4. Before after. Dan sekarang dari tim EVOS, apa yang akan mereka ban karena masih ada Jawhead, masih ada Hilda, masih ada apa lagi nih? Yuzong juga masih Yuzong kayaknya nggak akan di ban sih. ya, lebih bakal muncul diamanin. Your Rodi, team yes, is picking. B3 langsung dihilangkan Benedetta, Rodi dan juga Barats. Lebih baik B2 daripada bertiga ya. Your team is Waduh. picking. Ternyata jauh headphone yang langsung diamankan oleh anak-anak Ronin Esports kali ini sebagai Udah diperhitungkan juga sih sama Ronin, mereka nggak mau nge-ban Hilda soalnya ketika Hildanya di-ban, dari EVOS SG kalau nge-ban Jawheadnya nanti nggak ada hero inisiator awal. malah kayaknya mereka mau Ganti gameplay. mancing EVOS SG buat nge-pick hero lain sih. Karena kalau pakai Hilda nih ketemu Jawhead, pasti Hildanya nangis. Kenapa? Dia mau maju nih udah dekat banget, di ejector, dijauhin lagi. Iya, Dan ternyata dia nggak berhasil buat ngeharas. apalagi kalau DMS awalnya itu lebih bisa Jawhead kan dengan Ya. misil yang dia punya. Kalau Hilda memang kita tahu dia punya durability, dia bisa ngumpet-ngumpet, rush, tapi Tuh. jadi DMS kalau dia Link, belum punya staff nggak Alice. sebesar Jawhead. Tapi Link Your dan juga team Alice. is Alice Akhirnya. untuk Pokemon kali ini langsung hadir di mana di game-game sebelumnya sempat di-ban, bahkan diambil. Tapi kali ini berhasil disakir. PK menggunakan Sansin-nya lagi di sini, Bude. Salah satu hero andalan dari si PK ini dan apa yang akan menemani tim Ronin selain dengan adanya YSS, apakah Chow, apakah gila kalau itu sih banyak banget lockdownnya ya. Coba bisa sih buat anak-anak Ronin Esports, apalagi ya Alice sama ini ya. Eudora. Oh Eudora, Your cakep. team is Eudora lagi. picking. Oke. Eudoranya bisa ngeblas ke si Alice masalahnya. Ya, Dan Alice bahkan bisa dan ngeburst ke Link juga. that's true. Bahkan bisa dibilang dengan kehadiran Jawhead nih, ini ejector kena setruman maut, bisa ya kalau kita secara awan-awan aja ya, karena di atas kertas bisa ngehilangin linknya sekejap mata. Tapi itu semua tidak segampang yang kita bayangkan. Iya. Iya, timingnya harus pas. Iya. Momennya tuh biar cocok tuh susah untuk bikinnya. Iya. Jadi tinggal dilihat aja. Siapa tahu EVOS SG mereka timingnya lebih perfect atau enggak. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng karena kalau sampai ketangkap dan sesuai dengan gameplay dari Ronin, EVOS SG mumet dasar. Alice juga kan bisa di burst. Your Tapi team Lapu-Lapu, is selain yang satu sudah diamankan oleh EVOS SG. Oke. Mereka langsung ngamanin lapu-lapu, berarti ini bakal cukup kuat dari sisi kanan kirinya buat bisa menopang atau ngelindungin pergerakan dari seorang Link di arah tengah. Karena kalau kanan kirinya atau bisa dibilang fondasinya kuat, Linknya juga bakal enak buat rotasi. Karena dia udah bisa menangin lane, dia bisa ngebantu juga lane yang kesusahan. 100 buat Ansel. Kembali. Oke, kembaliannya 50. wah nilai Kalian- 50 dong. Kalian yang di-ban juga oleh EVOS SG. Hah? Ronin Esports offline apa yang tersisa? Yuzongnya masih kebuka. Yuzong Tamus juga masih open. Belum ada yang di-ban. Tapi kali itu udah di-ban ya. Yuzong sih ini kalau nggak di-ban pasti akan diamanin. Iya. Untuk ini anak-anak Ronin. Mm-mm. Karena menurutku nih EVOS SG dia mereka udah punya kanan kiri yang kuat banget. Alice sama si Lupa-lupa. lupa. Iya. Lupa. Lupa-lupa. Dan Your team Ronin is Esports banning. mereka Wah. nge-ban Baxianya. Nge-ban diri sendiri ya. Ya. Oke. Taksianya. What? Your team Ansel is di-ban. banning. Cyber di-ban. Waduh. Oh kemarin ini pakai Eudora, Jawet sama Saber kalau nggak salah jadi lockdown. Oh, Pedes, pantes. Gimana enggak pedes. pedes. Siapapun yang ketemu
pasti hilang. Amblas. Wah, pick off-nya kuat banget. Pinter banget EVOS SG. Langsung, ayo kita main aja Saber bro. Waduh. Iya pen Saber pen. Oke, berarti masih ada opsi lain sih. Hayabusa masih bisa di-open atau diamankan oleh Silent. Atau mau coba ngambil Lancelot. Lancelot boleh juga sih, tapi kayaknya aku lebih prefer Hayabusa buat si Link-nya. Jadi dengan modal kuat Shadow nih, misalnya udah masuk ke dalam tubuh Link, jadi bisa Shadow kill. Udah gak ada target lagi yang lain. Asal dari Link-nya juga udah ngeluarin Tempest of Blade, jadi dia bisa setidaknya semua damage-nya tuh masuk ke arah Link. Ya, tapi di sini EVOS SG mulai berpikir keras nih. Tank-tanknya udah diamanin sama Ronin, Akai nggak ada, Baxia nggak ada. Hylos, Akai dari Veil lagi-lagi untuk Aeon kali ini. Magical damage yang sangat besar. Ini sih gede juga sih dari burst damage ini. Tadi kita sempat lihat di game kedua ya Bude. Apalagi semakin membesar dengan bertambahnya level kan. Ya, makin scaling dan juga kita bisa pilih mau fokus ke area damage kah atau mau ke sisi. Itu dia. Jadi memasuki late game juga EVOS SG kuat banget, ada Elise juga. Betul, ada split pushernya juga dari Link yang bisa tarik ulur. Dan Bukan membuat tarik semongko ya. bukan tarik sis semanggo. Nah ini dia Yuzong kan, gak di-ban langsung diamanin oleh tim Ronin. Yeay, dan ternyata betul ya. Cucok meong, Ansel, Hayabusa, kenapa Sel? Tadi kan udah sempat dibahas. Ingetin lagi dong. Oh, ya karena tadi buat nge-lockdown Link-nya Bude. Tapi emang misalnya kita kan tahu ini split push-nya kuat banget dari Link. Hayabusa menurutku nggak bisa catch up juga sih. Kalau Link-nya lebih lompat, kecuali item dari Hayabusa udah lebih mengungguli daripada Link. Tapi kalau Hayabusa yang bisa benar-benar nge-lockdown Link itu keren banget. Dia apa ya, bisa memastikan Quasado-nya itu benar-benar on point. Jadi setidaknya nih dari laning phase nih, Link-nya coba dikasih free, and then tiba-tiba di reruputan tuh masuk Hayabusa kasih Quasado ke dia. Luar biasa. Pas Link-nya Freeze Poise nih, enggak kalau kita ngebayangin aja skenario-nya ya, Link-nya Freeze Poise, baru di Shadow Kill sama Hayabusa. Tapi kalau masuk ke arah late game, aku gak ngerti sih siapa yang bisa ngejar ke Link. Iya. Ini Grok, oke, Grok is coming. Aku Grok. Ayo boleh. Ini kan Grok udah di buff juga di patch sekarang. Ayo let's go, langsung hadir. Gila, welcome back Grok. Pala batu hadir di sini. Yes, Power of Nature. Langsung disentelkan di Wild Judge. Karena kita bakal menantikan ya. Debut ya sih ini di Iya. One Esport MPL Invitational ya? Ya kan? Udah debutnya Grok di sini. Kayaknya di MPL kemarin juga gak ada Grok deh. Iya. Gak ada Grok semenjak di nerf udah banyak orang melupakan ada batu di sini. Batu. Karena rumput tetangga lebih hijau daripada batu kita. Oh. Loh gimana? itu kan dia batu kayak rumput. Beda ya Bun? Oh ya bener juga. Tapi teman-teman inilah dia. Pertarungan terakhir bagi salah satu tim yang beradu di One Esports MPL Invitational. Pertempuran berdarah antara EVOS SG melawan tim Ronin Esports. Siapakah yang akan mengamankan poin di game yang ketiga kali ini? Akankah Myanmar Pride atau SG Pride? Kalau Indo Pride? Nanti, benar. Pinter Ansel lu. 100 kembali 20. Oke. Tim Ronin bertiga udah berada di area tengah, mereka nggak memainkan jungler-jungleran lagi karena nggak ada Baxia juga, dan sekarang dengan JPL menggunakan Rockma juga ada depan, dan ada injektor yang dikeluarkan oleh Naomi. Umpan lambung yang belum bisa ditangkap oleh tim Ronin. Yes, umpan lambung yang sangat baik tapi belum bisa dimaksimalkan karena Aeon juga untungnya dia masih adanya sprint. Oh dia buat ngibrit ya. Melipir ya Bun? Iya buat ngabur. Dia nggak pakai ke arah Purify, lebih secure ke arah pertahanan diri atau kabur-kaburan. Tapi JBL masih dengan pola permainan yang sama. Sekarang di area tengah tim Ronin ngegerakin Justin juga sekarang begitu pula dengan Aeon, dan langsung dilempar saja. Petir dari seorang Justin mendapatkan 1 poin kill, ditambah dibalas lagi. Potato juga down 2 untuk satu tim Ronin berhasil mengamankan keuntungan yang sangat banyak.
banyak. Yes, Potato dan juga Ion ke take down. Ini bakal sedikit menghambat dari segi early gamenya. Tapi lihat ada tembok yang ngebatasin dan ngeriset lagi. Blue buff-nya dari seorang Silent. Iya, gangguan yang sangat besar hadir dari Grok JPL. Dengan barir yang dikeluarkan, ngegangguin mulu. Tapi kita lihat juga dari highlight-nya. JPL udak-udik, ternyata ini Justin sama Aeon lagi perang. Yes, ini kalau kombinasi antara Eudora sama Jawhead di early phase bakal sangat besar. Iya, langsung merasuki ke area jantung pertahanan dari seorang Potato. Iya, maksudnya Potatonya juga die, jadi sayang banget sekarang dia udah 2 kali tertangkap. Ngebuat otomatis level dia sedikit terlambat dibandingin dengan PK, tapi dia udah bawa. Magic missile-nya keluar, damage sangat besar, tapi Soul coba untuk pertambahan. Justin pun juga ikut, 3 bergerak ke area bottom lane, membuat Soul menjadi jiwa yang gentar. Dalam sekejap mata, Yara Watson Lane bakal coba untuk menabung di hari muda, lumayan, betul. Meanwhile, in the top lane, Salvi bakal coba di-sandwich oleh 4 member langsung dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena udah di-press dari segala arah, utara, selatan, timur, dan barat daya. Ya, tapi walaupun di sini Salvi mati di area bawah, tim Ronin berhasil mengamankan Soul yang baru hidup. Ya ampun. Langsung tumbang lagi. Layarnya abu-abu terus. Iya, makanya baru hidup ya. Tapi hilang lagi. Ditangkap. Oh, lihat langsung objektif gaming dari kedua tim. Mau coba untuk melakukan pertukaran ya. Yang gak rugi-rugi amat. Yep, ini trade turret di antara kedua tim berjalan sangat baik. Cuma rupanya dari EVOS AG belum berhasil untuk menghancurkan top turret milik Ronin. Betul, karena mereka tadi harus ngabisin outer shield-nya terlebih dahulu ya. Itu dan Ronin, tapi di area jungle kali ini Injector dikeluarkan. Blowing Stormnya muncul langsung, cuma belum bisa mendapatkan 1 poin kill pun. EVOS HG memang tidak terluka, tidak ada yang tumbang. Begitu pula dengan Ronin, keduanya sama-sama bisa mundur secara aman. Oke, tapi anak-anak Ronin Esports langsung bergerak ke arah Turtle dan diamankan oleh seorang Silent. Tanpa adanya gangguan sedikit pun, masih aman, tentram, sejahtera hidupnya. Untuk di early game, cukup berbeda nasib yang dialami oleh seorang Potato yang harus 2 kali dihajar. Silent kita nggak ngeliat gerakannya Silent sama sekali sih, dia farming doang. Cari yang aman, begitu pula dengan PK. Tapi di top lane ada Naomi yang muncul mendadak, tiba-tiba flicker sudah digunakan, dia masih bisa selamat. Pokemon gak ingin melanjutkannya, tapi di bawah rupanya Soul lagi-lagi menjadi korban terlalu jauh. Super dive dari Soul mengakibatkan kefatalan yang sangat berat. Yes, setruman mau dari Justin. Mungkin bisa dibilang ini 3 poin kill Justin itu semuanya gara-gara kematian Soul ya. Semuanya dia yang hajar, dia yang dapetin, dia yang secure. Tapi lihat Naomi mencoba untuk mengejar. Masih ada power of nature. Immune dari ejector dari seorang Namu. Tapi lihat di minimap kali ini Guri Mongstar. Dari seorang PK. Dan juga Justin kerja keras menghancurkan turret yang ada di bawah. Yes, bottom lane-nya udah hancur, kebuka lebar untuk teman-teman dari Ronin. Tapi ternyata dari top lane akhirnya EVOS berhasil mendapatkan turret. Dan langsung mencoba mendefense dari Safi seorang diri, 2 lawan 1. Safi mau kabur kemana? Karena di sini damage dari Pokemon dan Potato tak tertahankan. Yes, langsung bisa dibilang itu divonis mati di arah top lane. Udah gak bisa kemanapun, gak bisa pergi juga, udah gak ada Black Dragon Form, udah turun ke bumi. Maksa nge-defense juga tadi ya. Iya. Udah nggak ada turret, nggak ada pertahanan tambahan untuk bisa kabur dari seorang Yuzongnya. Tapi kali ini kalau kita mau ngebahas dari segi keuangan, well ini PK atau PK lagi-lagi tajir loh dia. Udah 4.000, berbanding cukup jauh dengan seorang Potato yang baru 3.000. Dari total kita pun juga ngelihat kalau tim Ronin sudah mengungguli 2.000 lebih net worth. Ya, dan mungkin akan bertambah karena Turtle sudah hadir dan mereka langsung bergerak ke area Turtle Pit. Yes, wind blow-nya di open. Lagi-lagi disakir oleh seorang Silent. Benar-benar diam-diam menghanyutkan ini anak ya. Langsung bergerak, objektifnya terlihat banget sih dari anak-anak Ronin Esports.
Iya, dan ada recall juga dari Vivo SG. Aeon dalam bahaya. Shadow kill mendapatkan 1 poin kill atas Aeon. Dan sepertinya akan berlanjut lagi karena Soul di area tengah. Gak ada yang ngebantuin, Potato hadir di area belakang. Dan Tempest Oblate mendapatkan Justin di area belakang. Dan juga Silent kali ini bermain ke kanan, ke kiri. Naomi cukup sekarat, Safi juga hadir. Tapi dari tim EVOS SG sudah cukup puas dengan mendapatkan 1 Justin. Yes, sementara itu di minimap ada pertikaian ke arah top lane yang udah menekan ke arah laning dari seorang Isansin. Karena Pokemon kerja keras layaknya seorang Elise yang ingin sekali mendapatkan top turret dari anak-anak Ronin Esports. Sementara itu lihat Silentnya, untungnya masih bisa mengamankan blue buff dia tanpa ada gangguan dari Bapak Grok JPL. Ya, EVOS SG mereka nggak mau berperang terus-menerus. Mereka mau memainkan kucing-kucingan gaming. Maju, mundur, kalau ketemu orang, mundur-mundur. Kalau satu seperti ini baru digeragas. Yes. Safi yang tinggal 1 bar lagi. Bisa di backup oleh Silent yang muncul mendadak membuat EVOS SG nggak ingin melanjutkan pick off-nya. Tapi di area tengah sudah bertemu Monte Joker di pop up. Sudah terlihat semua posisi dari tim EVOS SG. Banyak yang sekarang PK memberikan damage yang sangat besar namun tidak cukup untuk men-take down. Yes, tadi mungkin sebenarnya kalau targetnya ke arah seorang yang bisa dibilang Aeon, tadi cukup sekali sih Aeon. Tapi ternyata sundulan maut dari Naomi lebih fokus ke arah seorang Grok ya. Jadi Groknya masih bisa sustain, masih cukup kuat juga. Dan membuat dari anak-anak EVOS SG nggak ada yang ke-take down sama sekali. Meanwhile, di top lane-nya ternyata ada terjadi pertikaian atau gerebekan massa. Yes. Pokemon digerebek oleh anak-anak Ronin Esports di arah top lane ya. Tapi itu mereka komit banget sampai semua ulti dikeluarin untuk ngamanin Ya. Pokemon. Cuma itu emang wajib dilakuin. Kalau enggak Pokemon bisa nge-absorb semua yang dimiliki oleh tim Ronin Ya. dengan blood out-nya. Bisa diserap lagi darahnya malah bikin dia bertahan cukup lama. Teman-temannya nanti malah sempat nge-back katanya di sisi lain di area bawah. Potato main sendirian, si Kentang berhasil ngedapetin turret di area bottom lane. Di sisi lain tim Ronin mereka nggak peduli sama Potato. Mereka mau mendapatkan sesuatu juga di area atas. Nge-trade sesuatu turret menjadi sasaran tapi di area tengah. Terlihat ada pergerakan juga. Mulai membackup sama Lame. Naomi kabur-kaburan. Blackbeard mau dikeluarkan oleh Safi. Potato sudah mengeluarkan Tempest Oblate-nya. Tapi dari blood out-nya Pokemon gak bisa menahan damage kah? Karena dia masih bisa bertahan. Ternyata Justin gagal untuk nge-burst down seorang Pokemon. Safi melihat Pokemon yang begitu sekarat ingin mengejar tapi tak bisa. EVOS SG gak kehilangan 1 member pun. Oh my god, tapi lihat terjadi misdirection, disundulkan dan menumbangkan 1. Potato has been taken down. And then look at that, the move from Silent. Bakal bergerak ke arah top lane. Adanya Quad Shadow di open, ejectornya kemana? Belum di open. Gak terjadi follow up lebih lanjut dan lebih berfokus ke arah red buff. Dari anak-anak EVOS SG bakal coba di fight back dengan adanya blood out di open. Tapi ternyata siapa yang dapetin? Akankah direbut? Wah, Wadidaw. diambil sama si Silent kali ini red buff ya. Wah, ini ngeri banget sih pertempuran dari kedua tim. Tim Ronin memang kelihatan mereka mengungguli sampai titik ini dari networknya. Cukup jauh 5.000 dari point kill, dari map controlnya juga. Banyak banget turret dari EVOS yang sudah hilang. Dari segi item pun kita ngeliat kalau wah Pokemon udah punya Winter Ranchan untungnya. Baru aja dibeli. Untungnya udah dibeli. Tapi ini tadi kalau Bude nggak sadar, itu Hayabusa yang split push di arah tengah loh. Nah itu dia, tapi sekarang di sini damage yang sangat besar. Maju ke depan blood out dikeluarkan, tapi juga sudah mulai muncul Pokemon kabur dengan Flowing Blood. Winter Ranchan menyelamatkan dirinya, tapi teman-teman dari tim Ronin juga langsung lancar ke area tengahnya. PK mencoba untuk kabur tapi tak bisa. Sudah langsung basah, kecebur, dan harus hilang 3 member dari tim Ronin. Oh, tapi di top lane-nya terjadi split pusher dari Silent. Emang benar-benar diam-diam menghanyutkan. Hayabusa pun berhasil dapetin base turret dari anak-anak EVOS SG. Inilah pentingnya Hayabusa di game kali ini. Walaupun dia nggak bisa jadi team fight, tapi dia bisa ngelakuin split push dan membuat anak-anak EVOS SG harus mundur dan harus reset team fight mereka kali ini, Bude. Mulai ingin mendapatkan Silent, ingin ngepanik, tapi Justin harus memakan damage yang sangat besar, masih cukup survive, pulang lagi EVOS SG dalam keadaan yang tidak baik karena Potato nggak bisa ngelakuin split itu
seperti halnya Silent. Dia dibutuhin di dalam war. Yes. Damage dia sangat penting. Ya makanya dia nggak bisa bertahan lebih lama dan membuat Silent makin merajalela di game kali ini. Dengan kehadiran split pushernya, bahkan lihat dari segi levelnya. Silent udah level 15. Kalau mau dibandingin sama Potato yang masih level 12, beda 3 level. Kalau dia mau diadu one by one, itu menang jauh. Nah, struggling banget sih. Dan sekarang Pokemon dari area atas, teman-temannya sigap untuk melakukan backup. Dan 5 member dari EVOS HG berkutat di area Lord. Mereka nggak mau kecolongan Lord, terlalu berbahaya. Teman-teman dari EVOS begitu aware apa yang akan dilakukan untuk tim Ronin selanjutnya di area tengah. Skull memakan damage sangat-sangat besar, mulai menghajar ke area sapi. Black Dragon Bomb-nya belum dimunculkan, masih cooldown, tapi JBL ejector mengentot 2 member dari EVOS HG. Soul masih bisa selamat, tidak, 3 member dari EVOS HG harus down. Bahkan akan menjadi 4 karena Aeon sudah sangat low, very low. Pokemon dengan Bloodhound menahan 4 damage dari tim Ronin. Yes, bisa terakhir 1 lawan 4 kali ini. Flowing Blood-nya mundur, Pokemon menyerap lagi, Web Minion-nya mencoba untuk bertahan, di-ejector, dilempar, dan dihajar, dan wipe out didapatkan oleh anak-anak Ronin Esports. Tersisa JPL di 5 detik yang akan datang, bisakah mempertahankan? Karena hanya tersisa katapult, 1 lawan 4 kali ini Bude Monster. Tapi dari tim Ronin melihat JPL di sini dilawan dengan 4-1 katapult, mereka sadar ini nggak akan cukup untuk nge-end ke dalam base milik tim EVOS HG. Tim Ronin mundur lagi, mempersiapkan battle yang selanjutnya. Lord pun sudah hadir, sudah ter-enhance, menjadi salah satu pilihan untuk tim Ronin untuk pergerakan selanjutnya. Nice banget, tarik ulur jual berisangan, tapi perlahan-lahan ini mulai diruntuhkan dinasti dari anak-anak EVOS HG. Ada sedikit inisiasi, flicker, ejektornya dilempar ke arah seorang Ion, bakal coba dihajar, dicicil, hilang dalam sekejap mata, instantly down dari seorang Ion kali Dan ketika sudah 4 lawan 5, Ronin mereka memainkan landingnya. Tapi dari EVOS HG juga nggak akan membiarkan itu terjadi. Potato nge-push di area bawah lalu bergerak lagi. Sekarang Lord sudah dicolak. Seperti sabun colek. Ketika EVOS HG ngelihat itu mereka nggak membiarkannya. Tapi dengan jumlah yang lebih sedikit, ini akan sangat berbahaya. Tapi Potato bakal coba untuk menerapkan strategi dari seorang Hayabusa, bakal coba split push. Lotnya bakal diamankan oleh seorang PK Pokemon. Masih ada Winter Trunkeon, ditungguin, dihajar rame-rame oleh 4 member langsung dan dihukum, dikasih kartu merah. Kalau kata Bude Monster. Offside. Cuma itu udah desperate move dari Pokemon sih. Ketika dia melihat ada kesempatan, mungkin gambling. Ya. High risk, high return. High return, betul. Ya cuma dia juga kan nggak punya retry, agak sulit juga. Dan flickernya lagi cooldown. Dia udah pakai Flowing Blood buat masuk, escapability-nya nggak ada, cuma Winter Truncheon doang. Sekarang Lord sudah hadir. Di area tengah berjalan, area top lane juga Wave Minion-nya masuk, Potato masih sangat jauh. Mountain Choker dikeluarkan, posisi sudah terlihat semua. JPL dan juga Soul tertangkap di area belakang, langsung dihajar. Biasanya menyisakan JPL, Soul-nya masih berdiri kokoh. Dia lapu-lapunya, datang juga Pokemon, mencoba untuk diserap. Tapi Lord-nya dikacangin, langsung mengincar ke arah base dari EVOS HG. Dan Ronin Esports berhasil melaju ke babak selanjutnya. Akan ada pertempuran seperti halnya di MPL Myanmar. Tim Ronin akan berhadapan dengan saudara setanah air mereka yaitu Burmese Ghost. Good game well played.